warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Anak bapak pada hari ini semangat semua ya. Baiklah, kepada ketua kelas, siapa Budi? Silakan pimpin doanya. Baik, doa selesai ya. Pada kali ini siapa yang tidak masuk kelas pada hari ini? Oh, alhamdulillah masuk kelas semua ya. Baiklah, kita berjumpa lagi pada Bapak pada hari ini. Kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang mendengarkan dan menanggapi penjelasan dari narasumber. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan kalian semua duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing yang telah Bapak bagikan minggu kemarin. Budi, silakan kontrol dan arahkan teman-temannya. Sudah siap semuanya? Baik. Kepada wakil kelompok, silakan maju ke depan untuk mengambil materi pembelajaran pada hari ini. Ini ambil ya. Baiklah, silakan baca dan simak baik-baik. Ini Bapak sudah membawa sebuah media pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini tentang mendengarkan dan menanggapi narasumber. Baiklah, di sini silakan siapa yang mengetahui arti dari narasumber tersebut? Budi, silakan baca apa narasumber itu. Nah, bagus. Jadi apa kata Budi tadi, bahwa narasumber itu adalah orang atau lembaga yang memberikan informasi mengenai suatu hal ya yang kita inginkan melalui wawancara yang kita lakukan. Nah, jadi di sini narasumber itu orang yang memberikan informasi kepada kita. Misalnya seperti apa? Seperti petani, nelayan, guru, dan sebagainya. Baik, yang kedua yaitu tentang apa sih yang harus diperhatikan dalam menanggapi penjelasan dari narasumber? Siapa yang bisa? Nah, silakan, Yosna. Nah, benar. Jadi dalam menanggapi atau penjelasan daripada narasumber, kita harus mempertimbangkan yang pertama yaitu tanggapan tidak boleh menyimpang daripada narasumber atau daripada penjelasan dari narasumber. Misalnya begini anak-anak. Jadi misalkan kalian membahas tentang pertanian dan narasumbernya adalah petani. Kalian tidak boleh menanggapi tentang cara mencari ikan, karena itu merupakan sudah bagian nelayan. Jadi misalkan kita wawancara seorang petani, maka kita juga harus menanggapi tentang pertanian saja. Jadi tidak menyimpang daripada penjelasan dari narasumber tersebut. Baik, yang kedua yaitu tanggapan yang bersifat sanggahan harus disertai alasan. Misalnya di sini maksudnya gini anak. Kalian menyanggah misalkan, Bapak, maaf misalkan bahwa menurut saya menanam sayur itu bisa di musim panas misalkan atau musim kemarau, karena sayur itu bisa tumbuh dengan musim kemarau dan tidak bisa hidup dengan air yang melimpah. Itu Pak. Sedangkan Bapak sampaikan tadi bahwa tumbuhan atau sayur-sayuran itu bisa ditanam pada musim hujan. Nah, nanti Bapak kan gak tersinggung, jadi kan bisa menjelaskan lebih detail mengenai apa yang Anda berikan. Nah, begitu kan. Yang ketiga yaitu dalam menanggapi penjelasan narasumber ini kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, misalkan permisi dulu, izin dulu, dan menggunakan tutur kata yang lemah lembut. Nah, yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu tidak mendahului pembicaraan narasumber. Jadi di sini kita harus memperhatikan dulu nak, bagaimana sih, kapan sih waktunya kita diberi kesempatan oleh narasumber untuk berbicara. Jadi jangan memotong terlebih dahulu. Jadi apakah sudah dipahami anak-anak? Oh baik, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami.
Ya, selanjutnya yaitu bagaimana cara menanggapi narasumber. Sebutkan. Jamal. Silakan teman-teman lainnya dengan Jamal menyebutkan cara-cara menanggapi narasumber. Nah, benar. Jadi, apa kata Jamal tadi? Benar. Cara menanggapi narasumber, yaitu yang pertama, mendengarkan narasumber yang dengan baik. Hal ini bertujuan agar kita dapat menyimak dan mengetahui apa-apa saja yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Yang kedua yaitu mencatat hal-hal yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kita harus bisa mencatat dan menulis hal-hal yang menurut kita penting yang perlu dicatat dari apa yang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan apabila informasi yang diberikan narasumber kepada kita tidak kita pahami. Nah, misalkan bisa menanya dengan kalimat mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi di situ sudah kita tiga bahan yang kita bahas, yaitu yang pertama arti dari narasumber, yang kedua hal yang harus dipertimbangkan dalam menanggapi penjelasan narasumber, yang ketiga itu ada bagaimana cara menanggapi narasumber. Kemudian selanjutnya kita kembali kepada contohnya anak-anak ini. Di sini kita baca sama-sama contohnya, contoh dalam mencatat hal-hal penting ya. Misalnya ini adalah teks tersebut yang sudah Bapak bagian kepada kalian. Silakan baca sama-sama. Begini Ustaz, sawah di sini merupakan suatu sawah tanda hujan sehingga membutuhkan air yang melimpah. Nah, dengan musim hujan saat ini, petani memanfaatkan dengan baik lahan sawah mereka dengan menanam padi karena padi membutuhkan banyak air pada musim hujan. Inilah yang cocok untuk menanam padi. Jadi dari paragraf ini apa anak-anak yang bisa dicatat hal-hal pentingnya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Budi, sebutkan. Nah, benar. Kata Budi tadi bahwa yang dapat kita catat dari paragraf ini bahwa padi itu merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air sehingga cocok ditanam pada musim hujan. Nah, benar kan? Ini contoh, silakan dibaca ya. Yang ada Bapak bagian yang kedua, contoh yang kedua yaitu silakan ini kita baca sama-sama ini. Akan tetapi bukan berarti petani di sini hanya bercocok tanam padi saja. Pada musim kemarau, petani di sini yang bercocok tanam juga bercocok tanam ya. Seperti menanam cabai, terong, kacang-kacang dan lain-lain. Jadi petani memanfaatkan kedua musim tersebut dengan baik. Jadi dari paragraf ini apa sih yang dapat kita catat dari hal pentingnya? Silakan siapa yang bisa? Ya, silakan Ani sebutkan apa yang dapat kita catat dari hal penting dari paragraf ini. Nah, benar. Jadi yang dapat kita catat hal pentingnya yaitu selain pada musim hujan, para petani pada musim kemarau juga menanam sayur-sayuran seperti cabai, terong, dan kacang-kacang lainnya pada musim kemarau. Jadi mereka bisa memanfaatkan dua musim tersebut dengan baik. Baiklah, selanjutnya contoh mengajukan pertanyaan. Kita lihat ini dari paragraf ini ya yang baru kita bahas tadi. Petani di sini tidak menjelaskan kenapa menanam sayur-sayuran hanya pada musim kemarau saja. Nah, jadi dari ini belum kita pahami, maka kita dapat mengajukan pertanyaan. Maaf sebelumnya Pak Tani, kan? Mengapa para petani menanam sayur pada musim kemarau saja? Nah, dengan pertanyaan tersebut, maka kita akan mendapatkan jawaban baru yang lebih detail dari Pak Petani tersebut sebagai narasumber kita. Sehingga alasan dari sayur-sayuran hanya ditanam pada musim kemarau saja dapat kita ketahui. Baiklah, itulah beberapa materi yang kita pelajari tentang mendengarkan dan menanggapi penjelasan dari narasumber. Baiklah, bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Oh, Anda bertanya tentang narasumber ya? Jadi, kalau kita menggunakan narasumber
tentang sekolah, berarti kita harus mencari narasumber yang berupa guru, kepala sekolah. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari ikan, maka kita harus wawancara dengan nelayan. Jika kita ingin menjadi seorang guru, maka kita harus bisa mewawancarai guru, bagaimana kiat-kiat agar bisa menjadi guru yang cerdas, semangat, dan teladan. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak jelaskan. Bagaimana? Apakah Anda semua bisa memahami, anak? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami semuanya ya. Jadi di sini sudah Bapak jelaskan dari apa itu narasumber, cara menanggapi narasumber, hal-hal yang harus diperhatikan narasumber, contoh mencatat hal penting, kemudian ada juga contoh cara mengajukan pertanyaan. Jadi saya Bapak rasa sudah jelas di sini ya. Kemudian silakan pelajari, diskusikan kembali dengan kelompok kalian masing-masing mengenai kertas atau lembaran yang telah Bapak bagian kemarin tadi ya. Jadi tugas kalian ya, Bapak berikan tugas agar ilmu kalian lebih kuat ingatannya. Bapak berikan tugas nanti kalian kerja kelompok di rumah, mewawancarai salah satu orang tua kalian, baik itu mau Ibu Budi, Bapak Budi, atau Bapak Ani, atau Bapak Jamal, itu terserah kalian ya. Wawancarai tentang pertanian ya, bagaimana cara menanam padi ya. Jadi wawancari bapak kalian tentang cara menanam padi. Jadi permasalahannya bagaimana cara mengerap sawah yang benar, bagaimana cara memilih bibit padi yang unggul, bagaimana mengatur irigasi sawah, kemudian bagaimana proses pemupukannya, bagaimana proses pembasmian hamanya. Jadi kalian tanya-tanya, wawancara bapak kalian masing-masing, nanti dikumpulkan, dicatat apa-apa yang kalian dapatkan mengenai permasalahan-permasalahan yang tadi kan, mengenai yang bapak sebutkan tadi. Nanti minggu depan kita kumpulkan dan akan kita presentasikan dan komunikasikan di depan teman-teman kalian. Baiklah, mungkin cukup itu ya pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di sini. Malah kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, tetap semangat kalian belajar. Raihlah cita-cita kalian semaksimal mungkin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.